Karakteristik sistem ekonomi campuran atau sosialis dan liberal diantaranya adalah sebagai berikut. Perpaduan mekanisme pasar dan perencanaan pemerintah. Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dan sistem ekonomi terpusat, di mana pemerintah memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya. Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, peran pemerintah yang signifikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi. Ini termasuk pembuatan kebijakan, regulasi, serta kepemilikan dan pengelolaan sektor-sektor strategis yang dianggap vital bagi kepentingan nasional. Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian, kebebasan berusaha sektor swasta. Sektor swasta diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, investasi, dan inovasi. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak, melainkan dibatasi oleh peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Persaingan usaha yang sehat. Sistem ekonomi campuran mendorong persaingan usaha yang sehat. Pemerintah berperan dalam mencegah praktik monopoli, melindungi konsumen, dan menciptakan kondisi yang adil bagi pelaku usaha. Keadilan sosial dan pemerataan. Meskipun memberikan kebebasan berusaha, sistem ekonomi campuran juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan. Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan sumber daya vital. Pemerintah seringkali memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya vital, seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan sektor-sektor strategis lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional dan mencegah eksploitasi berlebihan. Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan negara-negara di Eropa Barat. Kelebihan sistem ekonomi campuran atau sosialis dan liberal diantaranya adalah sebagai berikut. Fleksibilitas. Sistem ekonomi campuran cenderung fleksibel karena memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang berubah-ubah, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku ekonomi swasta. Inovasi dan efisiensi. Dengan adanya kebebasan berusaha, sistem ekonomi campuran ini mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk untuk bersaing di pasar, sementara campur tangan pemerintah memastikan persaingan tetap sehat dan adil. Fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Kestabilan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilitas ekonomi, mengurangi fluktuasi yang ekstrim, dan mengatasi inflasi atau pengangguran. Pengakuan hak ekonomi individu. Sistem ekonomi campuran ini mengakui hak-hak individu dalam berusaha dan memiliki properti, namun tetap dalam koridor aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlindungan sosial. Pemerintah dapat menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Pencegahan monopoli. Pemerintah dapat berperan dalam mencegah praktik monopoli dan kartel yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Pengakuan hak ekonomi individu. Sistem ekonomi campuran ini mengakui hak-hak individu dalam berusaha dan memiliki properti, namun tetap dalam koridor aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerataan pembangunan. Pemerintah dapat mengarahkan pembangunan ke daerah-daerah yang tertinggal
dan membantu pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat bersaing, sehingga mengurangi kesenjangan pembangunan. Kelemahan atau kekurangan sistem ekonomi campuran atau sosialis dan liberal di antaranya adalah sebagai berikut. Pembatasan kebebasan swasta. Pemerintah dapat membatasi kebebasan sektor swasta melalui regulasi dan kebijakan yang pada akhirnya dapat menghambat potensi keuntungan dan inovasi pelaku usaha. Beban pemerintah yang lebih berat. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengawasi perekonomian, serta menyediakan berbagai layanan publik. Potensi korupsi. Adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat membuka peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Potensi monopoli atau etatisme. Jika sektor swasta mendominasi, dapat muncul praktik monopoli. Sebaliknya, jika pemerintah yang mendominasi, dapat terjadi etatisme yang membuat negara menjadi pusat kekuasaan. Pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Sistem ekonomi campuran cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal karena adanya pembatasan dan intervensi. Kesulitan dalam pemerataan pendapatan. Meskipun bertujuan untuk pemerataan, realisasinya bisa jadi sulit karena adanya perbedaan kekuatan ekonomi antara sektor swasta dan pemerintah.